Anda kembali di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat untuk membahas transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hadir dalam rapat. Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal transaksi janggal 349 triliun. Data ini menurut Mahfud berasal dari sumber yang sama, yaitu PPATK. Mahfud juga melaporkan pembentukan tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti transaksi janggal senilai lebih dari 349 triliun rupiah dengan membangun kasus dari awal dimulai dari laporan dengan nilai transaksi sebesar senilai 189 triliun rupiah. Tidak terdapat perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa terhadap rekapitulasi data LHA, LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA trap LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. Dua, jumlah 300 LHA strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A, 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 236 T sekian. Kasus penganiayaan Mario David Ozora, Mario Dandi Satrio, maksud kami kasus penganiayaan David Ozora menjalani sidang terbuka. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum tersangka kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Basri Bundu, mengungkapkan berkas perkara kliennya telah diserahkan kembali ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurutnya, sidang perdana Mario Dandi akan digelar setelah Idul Fitri atau mungkin bisa lebih cepat. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta sempat mengembalikan berkas perkara Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dalam kasus terhadap David Ozora karena berkas perkara keduanya dinilai belum lengkap. Saat ini udah pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya. Minggu-minggu ini mungkin ya P21 ya. Habis Lebaran ini sidang perdana ya Mario Dandi ya. Sebelumnya, AG divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti terlibat penganiayaan terhadap David Ozora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ibu Hakim sudah menyampaikan vonis terhadap anak AG, yaitu seperti sudah tahu, kami menghormati putusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Tapi ini kami serahkan keputusan di pihak keluarga nanti. Ada rencana akan banding atau sudah menerima proses? Dengan demikian, vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut AG 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024. Putusan PT DKI menyebutkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan banding yang diajukan KPU dan menolak permohonan Partai Prima. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara. Sementara putusan banding itu menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima. Pengadilan PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melanggar hukum dalam saat verifikasi sehingga menyebabkan Partai Prima tidak lolos. Dalam putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 dalam jangka waktu 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semua dibatalkan. Termasuk penundaan pemilu apa yang diistilahkan oleh orang awam sebagai penundaan pemilu, meskipun bahasa amarnya itu penundaan tahapan pemilu dan sebagainya, itu semua menjadi batal. Karena amar terakhir dari putusan Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar kurang menyenangkan kembali datang dari buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Kali ini 10 orang wanita pekerja migran disekap dan dianiaya oleh oknum penyalur tenaga kerja. Beruntung LSM Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah berhasil menyelamatkan mereka. Beginilah situasi saat LSM Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah atau BMISA menemukan 10 wanita pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiaya di Jeddah, Arab Saudi pada 5 April lalu. Beberapa anggota BMI Arab Saudi langsung mendatangi lokasi penyekapan yang merupakan bangunan tempat peristirahatan. Perwakilan LSM juga sempat menghubungi aparat kepolisian Arab Saudi. Namun di saat yang bersamaan, para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang. Sempat terjadi perlawanan dari pelaku saat dipergoki tim LSM BMISA. Pelaku yang berjumlah 3 orang itu berhasil melarikan diri menggunakan sebuah mobil sedan. Saat ditemukan di sebuah ruangan, beberapa korban menderita luka hasil penganiayaan, diantaranya lebam di wajah, serta patah pada jari tangan. Salah satu korban juga mengaku mendapatkan kekerasan seksual. Para pelaku kabur dengan membawa 13 ponsel milik para korban serta uang sebesar 6.000 rial Saudi atau setara 20 juta rupiah. Kepolisian Arab Saudi kemudian berhasil menangkap 3 pelaku 2 hari kemudian atau pada Jumat 7 April. Dari hasil interogasi, ketiga pelaku merupakan warga negara Palestina. Nahas, seluruh korban kini juga harus diproses secara hukum karena status masa izin tinggal yang sudah melewati batas atau overstay. Tim Liputan iNews melaporkan.